Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allah Akbar. Allah Akbar. Buang dah. Allah Akbar. Allah Akbar. Maaf anna ya Allah. Allah. Takbir. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Selamat datang di New Perspective. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Pada sore ini kita akan berbincang dengan Pak Dr. Saiful Hamdi, sosiolog Universitas Mataram. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan kasus penendangan sesajen di Gunung Semeru. Ya, ini kita tahu belakangan terakhir 1 minggu terakhir ini kan kasus ini cukup menjadi perhatian publik pasca kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu oknum Ustadz Wahabi di NTB. Nah, 2 kasus ini kan menjadi atensi cukup serius dari publik kita di Indonesia khususnya, karena ini terkait dengan keberagaman kita begitu. Artinya 2 kasus ini kan sebagai salah satu bentuk intoleransi terhadap keberagaman dan kepercayaan kita berbangsa dan bernegara. Nah, Pak Dokter, kalau Pak Dokter melihat seperti apa sih kasus viralnya video penendangan sesajen ini di Gunung Semeru ini begitu Pak Dokter? Ya, terima kasih banyak Mas Yandi. Kita ketemu lagi di salah satu topik yang menurut saya mendapat atensi yang sangat luas dari masyarakat Indonesia, termasuk dari pemerintah, terutama dari kepolisian juga sudah mengecek siapa yang menjadi pelaku dari penendangan sesajen yang ada di Gunung Semeru. Dan ternyata pelakunya nggak jauh-jauh, ternyata teman kita sendiri dari Lombok Timur, dari daerah Labuan Haji di Tirpas sana. Ya kita belum bisa mengidentifikasi ya apakah teman ini juga bagian dari Salafi Wahabi atau Salafi secara umum. Artinya beliau afiliasinya kemana. Tapi kalau kita tahu Tirpas itu mungkin lebih ke jaringan Majelis Mujahidin ya. Tapi kita tidak tahu ini apakah memang bagian dari sana atau tidak. Tetapi Mas Sani, yang penting catatan kita dalam kasus ini adalah bagian dari arogansi kebenaran tafsir agama yang dimiliki oleh teman kita ini, bahwa beliau ingin menunjukkan sesajen ini adalah sesuatu yang sesat, tidak jelas orientasinya, dan dianggap menodai agama. Saya kira ini perlu kita melakukan kajian tafsir ulang ya, apakah kemudian praktik-praktik keagamaan itu banyak sekali mengalami reduksi spiritual. Ini yang saya lihat di dalam Islam sendiri Mas Ani, bahwa sekarang munculnya kelompok-kelompok puris ya, puritan, ingin mengclean ya. Kalau bahasa saya itu dekulturalisasi. Ingin memisahkan Islam dengan praktik-praktik budaya lokal yang dianggap bagian dari menodai iman seseorang begitu. Tapi sebenarnya kalau bicara sesajen ini kan artinya media yang digunakan oleh seseorang, dan ini praktiknya sudah lama Mas Adi, tidak hanya sekarang. Kita tahu sebelum Islam ini sudah ada, dan di dalam Islam pun banyak sekali tokoh-tokoh kita yang menganut kepercayaan dalam konteks spiritual, ya, mendalami spiritual, bagaimana bisa berkomunikasi dengan
alam di luar kita. Mm-mm. Karena alam di luar kita ini kan banyak, ada jin, Iya, iya. ada wali, ada bisa juga orang berbicara dengan Nabi Khidir misalkan. Tetapi kan mereka di luar dimensi. Mm-mm. Nah, untuk memancing itu ini kan ada kemudian media-media yang Iya, iya, digunakan iya. Mm-mm. oleh masyarakat kita begitu, untuk berkomunikasi, untuk memberikan membangun relasi dengan kelompok-kelompok yang ada di luar sana Jadi perantara lah. sebagai perantara. Dan ini yang kemudian tidak banyak dipahami oleh teman-teman kita yang sekarang menganggap dirinya puris, menganggap dirinya kelompok-kelompok reformis yang tidak mau memasukkan unsur-unsur budaya begitu. Padahal kalau kita lihat tujuannya adalah bahwa ada semacam keinginan ya untuk berkomunikasi, keinginan untuk meminta bantuan kepada teman-teman kita di luar dimensi ini. Entah nanti kemudian mereka akan membantu, kemudian ada komunikasi-komunikasi yang berkelanjutan begitu. Maka kemudian untuk melakukan itu, masyarakat kita melakukan sesajen, artinya pemberian sesaji. Jadi sesembahan lah, dalam artian bahwa sesajen ini dianggap bisa menarik begitu ya, sebagai media yang cepat mendatangkan entah itu siapapun di alam sana. Iya, iya, iya. Dan ini yang saya perhatikan bahwa teman-teman kita ini, karena banyak sekali nilai-nilai spiritual yang mengalami reduksi yang saya lihat dalam praktek keagamaan kita sekarang. Sekarang kan orang yang penting sholat, yang penting berpuasa, tidak mau melihat hal yang lebih dalam begitu. Nah, sementara mereka melupakan ada teman-teman kita yang memang sangat mendalami itu, ingin melihat dunia ini sangat luas, tidak hanya sesempit ayat yang kita baca begitu. Ini kan dunia otak teman-teman Salafi Wahabi ini yang saya lihat ya, termasuk Salafi, bahwa di kepalanya hanya ada teks. Hanya ada teks yang dengan kadar kesempitan penafsirannya begitu. Jadi mereka membenjarakan Tuhan dalam perspektif mereka. Nah, sementara dunia ini kan sangat luas. Kalau kita misalkan ke laut saja ya, mancing ataupun mencoba bertafakur di tengah laut, sangat luas sekali kekuasaan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi, kan ini yang kemudian orang banyak tertarik dengan alam di sana itu, Mas. Saya kira ini adalah bagian dari semacam reduksi nilai-nilai spiritualitas yang ada di agama kita. Ya, saya menarik itu Bang, terkait dengan sesajen ini gitu. Kalau dari perspektif agama, apakah memang sesajen ini diperbolehkan begitu Bang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih sebetulnya manfaat dari sesajen itu begitu Bang? Karena kalau kita lihat di sebagian masyarakat kita kan masih sangat kuat acara-acara yang sifatnya sesajen ini begitu, misalnya kayak sesembahan ke laut itu kan di masyarakat Lombok Selatan itu masih kuat itu, biasanya kan ada mengarung kepala kerbau ke laut, itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur terhadap karunia dari Allah kepada masyarakat setempat. Kalau dari pendekatan sosiologi seperti apa ini gitu Bang? Oke, Mas Hani, kalau bicara agama ya, apakah sesajen ini bagian dari agama atau tidak? Saya melihat bahwa ini sepertinya hanya sebuah media ya untuk berkomunikasi. Tidak ada yang kemudian disebutkan ya di dalam Al-Quran bahwa kita perlu melakukan sesajen. Gitu. Tapi simbolnya, Mas Hani, sebenarnya ada. Ketika misalkan Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih anaknya sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Bentuk ketaatan. Sebagai bentuk ketaatan. Artinya kan bahwa anaknya menjadi sesajen. Untuk memuaskan Tuhan, kira-kira begitu ya. Untuk sebagai bagian dari mengabdi kepada Tuhan. Artinya bahwa simboliknya ada sebenarnya di Al-Quran. Bagaimana kemudian bagian-bagian ini bisa menjadi ruang komunikasi begitu Mas. Artinya bahwa Tuhan ingin mengetes apakah Ibrahim ini kan pemaknaan kita sekarang. Apakah Ibrahim ini taat kepada Allah atau tidak begitu, sampai kemudian mengorbankan anaknya. Padahal dia tahu bahwa mengorbankan anak dengan cara menyembelih juga apakah ini normal atau tidak begitu ya. Nah,
bicara praktik sesajen, ini kan sudah menjadi tradisi, kemudian sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat kita, dan ini masih berkembang. Ya, kalau kita lihat misalkan teman-teman kita yang ziarah makam ya, selalu kan di sana ada berbagai macam bunga, ada Iya, iya. dupa, kemudian bahkan ada yang menarik, Mas Adi, temuan saya misalkan di di beberapa ziarah makam ya, kayak di Ramban Bea misalkan, selalu ada rokok gudang garam, Iya, iya. ya ada rokok kretek, bermacam-macam. Saya sempat tanya, ini kenapa harus ada rokok? Iya. Apakah orang yang ada di makam itu dulunya suka merokok? Iya, iya. Ya. Oh. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara antropologi itu, bagaimana kemudian masyarakat kita memaknai, Iya, iya. memaknai bahwa ada kesukaan-kesukaan yang diinginkan oleh roh-roh itu, begitu. Iya, iya, Orang ini ketika dia Masih hidup lah gitu. ketika masih hidup, sehingga ini yang kemudian dibuatlah sesajen untuk menarik, begitu kan? Oh, ini kesenangannya dan dilakukan di tempat yang pernah dia ada di sana, ataukah di kuburannya lah, begitu ya. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa itu bukan kuburan, hanya sebagai makam, ya, tempat peristirahatan atau tempat dia pernah bersinggah, begitu. Nah, saya kira bahwa kalau saya tidak berbicara pada wilayah fikih ya, karena itu bukan bidang saya, Mas. Tetapi bagaimana kemudian agama-agama ini muncul selalu dari penafsiran kita, penafsiran masyarakat, termasuk ngaben. Iya, iya. Ngaben, kenapa kemudian orang Bali membakar mayit? Ya bagi umat Islam ya jelas ini sangat aneh, begitu kan, karena kita disarankan untuk mengubur, begitu. Padahal dalam kepercayaan orang Hindu misalkan, bahwa ngaben ini adalah bentuk mensucikan roh ini, supaya roh ini cepat naik ke sana, begitu. Sehingga dia harus dibakar mayit ini. Jadi ada semacam hutang juga manusia ini kepada Tuhan, begitu. Nah, artinya bahwa berbicara agama tidak bisa sesempit itu. Tidak bisa kemudian kita menuhankan apa yang ada di kitab suci, begitu. Tetapi ada pemaknaan-pemaknaan yang lebih luas. Ketika masyarakat kita misalkan ingin berkomunikasi, ingin duduk merenung, ya Nabi juga melakukan itu, saya lihat. Misalkan dalam kasus beliau mencari wahyu ya di Gua Hiro, beliau bertapa, kemudian beliau merenung, ya, sampai kemudian datang orang aneh yang sekarang kita tahu bahwa itu adalah Jibril, kan. Nah, artinya bahwa ruang-ruang spiritual ini, bagaimana berkomunikasi dengan alam gaib ini, saya kira Mas Andi, ini juga bagian dari nilai-nilai fundamental di agama kita. Dan ini masih menjadi praktik sekarang di masyarakat kita. Kalau misalkan kita bilang, ya memang kan kalau dalam Islam komunikasi kita lebih banyak kepada Allah secara langsung ya, melakukan sholat. Ya. Walaupun juga ya tentu kalau kita perhatikan beberapa ayat misalkan ya, orang-orang suci seperti wali-wali itu yang kita anggap wali, kan mereka dianggap tidak meninggal. Apalagi para syuhada, tapi mereka akan selalu ada. Hanya pindah alam saja. Hanya kemudian mereka berada di dimensi yang lain. Berbeda. Nah, ruang-ruang ini yang saya lihat Mas Yani, di masyarakat kita kayak di Hindu misalkan, ini masih sangat kental. Kelompok-kelompok adat kita di Lombok misalkan ya, ini nggak bisa juga kemudian kita mau menendang sesajen mereka di makam-makam itu, karena ini sangat kemudian mencederai mereka, begitu. Tetapi saya melihat bahwa ini masih ada di masyarakat kita sampai sekarang. Entah karena faktor modernisasi, kemudian dibenturkan dengan kelompok-kelompok puris ini, sehingga ini dianggap tidak penting, begitu kan. Padahal bisa saja itu penting bagi orang, kan. Ya, jangan kemudian kita memaksakan diri kita. Jadi kasus teman kita yang menendang, saya lihat videonya ini sangat sangat arogansi sekali, sangat arogan, menendang, kemudian seolah dia yang paling benar, ya ini sesat. Kan nggak bisa kita hidup seperti itu. Kita harus menghargai juga praktek-praktek yang ada, penafsiran agama yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Ya, Bang. Kalau dari pandangan Abang, berarti penendangan terhadap sesajian di Gunung Semeru itu adalah bagian daripada intoleransi, begitu, Bang? Oh iya, sangat intoleran menurut saya. Kenapa kemudian sesajen ya, tidak ada salahnya sesajen juga, kenapa harus ditendang begitu? Kenapa harus dibuang? Ini kan
bukan persoalan kita membuang barang itu, Iya, ya iya. bisa saja orang nggak melihat kita, tetapi ketika kemudian itu viral dan masyarakat kita merasa tercederai, kenapa Terusik lah kemudian gitu. ya terusik begitu ya, dengan dengan tindakan kita. Nah, ini yang saya kira bagian dari kalau saya menyebutnya arogansi tafsir keagamaan, Mas. Iya, iya. Menganggap dirinya paling benar begitu. Iya, iya. Apakah iya seperti itu? Nah, pola-pola yang kemudian yang kita anggap intoleran ini ya, yang tidak menghargai, tidak membiarkan orang lain bebas melakukan itu, ini kan semacam pemotongan kan jadinya, bahwa tidak boleh kemudian dibuang, Iya, ditendang. Saya kira ini juga bagian dari kekerasan ritual lah ya, kekerasan Ritual. ritual yang dilakukan oleh orang begitu. Orang melakukan ritual tetapi tiba-tiba kemudian ada kekerasan di sana. Iya, iya, iya. Dan masyarakat kita ini sekarang ini kan banyak orang yang mencari panggung ya, pingin viral, lalu melakukan aneh-aneh yang saya lihat. Iya. Entah itu apakah dasarnya agama, ini masih debatable lah, masih Iya, bisa iya. kita perdebatkan. Tetapi masa ini perlu kita ketahui bahwa seperti yang saya katakan, banyak sekali nilai-nilai keislaman yang mengalami reduksi, nilai-nilai spiritual. Iya, Ini iya. yang berkembang di masyarakat kita. Iya, iya. Bahkan nilai-nilai sosial seperti yang saya jelaskan kemarin, itu tidak banyak dipahami. Iya, iya. Kenapa kemudian nih? Ya, kalau kita seringkali saya sebut misalkan nama-nama bulan di dalam Islam, Iya, iya. pasti orang berpikir ini dari wahyu, ini dari Tuhan. Ya. Misalkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini musim kemarau. Ketika musim itu orang-orang Arab ya, dia bepergian keluar, gitu loh, berdagang, nomaden. Nah, ini yang kemudian menjadi nama bulan, termasuk bulan haram itu. Kenapa kemudian dikatakan bulan haram? Ini kan bulan larangan supaya Iya, iya. orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap binatang, melakukan kekerasan terhadap manusia, ya apalagi pada saat bulan haji misalkan, ini kan yang dikenal sebagai salah satu bulan haram ya. Nah, ini kan ada antropologinya, Mas. Iya, iya, iya. Ada nilai, ada kondisi-kondisi sosial yang kemudian melahirkan ajaran ini. Bukan tidak serta-merta bahwa kitab suci, ayat-ayat ini datang dari Tuhan. Ini yang menurut saya sangat keliru ya, ketika ustadz, para kiai menganggap bahwa kitab suci dari Tuhan, Iya, iya. seolah turun dari langit begitu. Tidak, tetapi ayat-ayat ini juga berproses begitu. Kenapa kemudian dia muncul ayat ini? Karena ada dialog dengan kondisi sosial di masyarakat kita. Iya, iya. Nah, itu yang Iya, saya lihat. Jadi Mas Ani, kita berharap bahwa sikap-sikap intoleran ini mungkin butuh edukasi ya, Iya, dari iya, iya. teman-teman kita para aktivis ya, bisa berdialog dengan kelompok-kelompok ini, mencari titik temu. Jangan sampai kemudian Anda bolehlah kalau memang Anda nggak setuju, siapa yang peduli ya, Iya, no iya. one care ya kalau Anda mau setuju atau tidak, tetapi bagaimana kemudian kita menghormati orang lain Iya, di sana. iya. Tidak kemudian kita menganggap bahwa diri kita Yang inilah paling ahli benar. surga, orang satu-satunya selamat, orang lain tidak akan selamat. Emang dari mana kita bisa mengukur Tuhan akan menyelamatkan kita? Iya, Bang. Pertanyaan terakhir begitu, Bang. Kalau kita lihat 1 bulan terakhir ini gitu kan, secara nasional memang ada 3 momen yang bisa kita bilang ini bentuk intoleransi kita beragama. Yang pertama kasus penghinaan makam-makam leluhur oleh oknum Ustadz Wahabi. Yang kedua kasus politisi Demokrat Ferdinand Hutafiah yang dalam statusnya menyinggung agama lain gitu kan. Meski memang dia mengaku akhirnya mu'alaf. Nah, terus yang terakhir kasus penendangan sesajen. Nah, dari kasus ini begitu, fenomena apa sih sebetulnya yang Abah lihat yang sedang terjadi di masyarakat kita begitu? Apakah ini bukti menandakan bahwa sikap intoleransi ini sedang menguat begitu di masyarakat kita begitu? Ya, Mas Andi, kasus yang kemudian terjadi beberapa belakangan ini ya, termasuk kasusnya Ustadz Mizan yang menyebut makam-makam leluhur sebagai makam Tenacong. Kemudian ada juga penendangan sesajen di Semeru. Lalu kasusnya Mas Ferdinand ya yang kemudian menyebut kalau tidak Allah salah, lemah. Cuitannya itu Cuitannya. mengatakan bahwa Allah Nah, itu lemah. Iya. Artinya bahwa apa sih yang ingin dikritisi di sini? Kenapa kemudian menyebut istilah Allah juga? Kita tahu bahwa Allah ini ya tentu yang disinggung adalah umat Islam. Iya, Dan orang tahu
Mas Ferdinand ini adalah umat Kristiani misalkan, tapi kita tidak mau tahu lah Iya, urusan agama beliau. Tetapi jangan kemudian narasi ini tiba-tiba muncul, ya, dan penegasannya adalah bahwa Tuhan dia kuat. Iya, Artinya kan dia melihat bahwa ada Tuhan selain Tuhan dia kan. Iya, begitu. iya, Ya ini kesyirikan juga kan. Iya, iya, Ketika kita menganggap ada Tuhan di luar agama kita, berarti Tuhan yang berbeda. Ini kan keliru juga Mas Ani. Ya enggak? Artinya kalau kita pikir secara logika, Mas Ani punya Tuhan berbeda dengan Tuhan saya ini kan syirik sudah. Nah, artinya bahwa kayak kasusnya Mas Ferdinand ini, saya melihat ada semacam apa ya, kegalauan, Iya, ya pingin mencari popularitas, ya mungkin ya, saya tidak tahu lah. Tapi yang saya lihat pingin mencari sensasi lah kalau Iya, saya iya. lihat. Masa kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai, apa? Ini kan bagian dari melukai umat yang lain juga kan. Iya, Ketika iya. umat ini yang tersinggung, Tuhanmu lemah, Tuhan. Memang dari mana kita tahu Tuhan kita lemah, Tuhan kita kuat? Iya nggak? Iya, iya. Lalu kemudian disadurlah kata-kata Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela. Iya. Ya artinya oke lah, kalau ini bagian dari kritik beliau terhadap kelompok tertentu, saya kira perlu dijelasin. Di sini kan nggak ada penjelasan. Ya nggak? Perlu dijelasin bahwa ada kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan Tuhan, ingin membela Tuhan, ini yang dikritisi, ya oke lah. Tetapi bahasanya kan tiba-tiba muncul bahwa Tuhanmu lemah, Tuhan saya kuat. Nah ini saya kira Mas Hani perlu kita berhati-hati lah, jangan sampai kemudian kita menyinggung kelompok-kelompok lain. Nah, Bang, dari beberapa kasus tersebut yang memang jaraknya hampir bersamaan dalam rentan waktu 1 bulan ini, terutama mungkin dari sisi pemerintah, terus dari MUI, terus dari agama-agama yang lain, apa yang harus dilakukan begitu sehingga persoalan-persoalan seperti itu tidak terulang lagi begitu, Bang? Ya kalau saya melihat ya pemerintah perlu melakukan penegakan hukum ya. Iya, iya. Kalau memang ada unsur pidananya, apalagi kita sekarang ada undang-undang ITE, ya pemerintah harus tegas nih supaya Iya, tidak iya. terjadi lagi begitu. Jangan kemudian media ini karena bebas kita miliki, bebas kita gunakan, semena-mena Iya, iya. tidak menghormati orang lain. Saya kira ini Mas Yani pelajaran penting buat kita, buat masyarakat Indonesia supaya harus berhati-hati mengeluarkan statement di luar publik, ya, supaya teman-teman kita yang lain juga tidak tersinggung. Iya, iya. Apalagi sudah kita berbicara agama, berbicara suku, berbicara Keyakinan. ras, keyakinan. Ini kan sangat subjektif Mas Iya, Yani. iya. Sulit kemudian kita ingin mencoba mengintervensi keyakinan orang dengan cara menghinanya. Ini kan keliru di dalam hukum kita, karena kita menurut hukum positif ya tidak ada agama yang benar di dalam hukum kita. Siapa yang salah, dari mana agama Anda, ketika itu dianggap menyinggung orang lain, ya Anda bisa saja dituntut begitu. Nah, ya mudah-mudahan lah teman-teman kita yang katakanlah, saya mesti melihat Indonesia ini kan sedang mengalami krisis identitas ya. Iya, iya. Dengan munculnya kasus-kasus politik identitas selama Pilpres ini kan terus bergaung ya. Terus bergulir Ini ya. juga pada masa Ahok dulu, ini kan banyak sekali ustadz-ustadz yang kemudian tersandra dengan kasus hukum. Yang menurut saya semua orang memanfaatkan panggung begitu. Iya, iya. ingin eksis di panggung itu. Nah, tetapi mereka melupakan ada hukum kita. Nah ini Mas Yani, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Ya. Ya, pemirsa, demikian dialog kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak mengambil kesimpulan apapun, dan sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.